waktu kita bernapas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung serabut saraf pembau atau olfaktori. Serabut saraf menuju otak, dalam berambut halus atau silia saraf pembau. Serabut lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua, paring atau TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke paring. Paring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang paring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara atau epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menuruti laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring. Lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi 3, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 titik tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang, yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya, dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronchiolus. Berikutnya, bronchiolus. Bronchiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus. Bronchiolus bercabang-cabang menjadi salurannya makin halus, kecil dan dindingnya tipis. Bronchiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronchiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan tongkat kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi dengan epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru.
Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan, yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis serangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan alat peraga ini. Udara masuk lewat hidung yang akan diteruskan lewat trakea. Nah, bagian sedotan yang di atas ini melambangkan trakea. Lalu masuk ke percabangan trakea, yaitu bronkus. Dan di bronkus masuk ke bronchiolus, yaitu cabang-cabang dari bronkus, dan masuk ke gelombang-gelombang udara, yaitu alveolus. Nah, di kapiler darah terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pertama, kamu tarik bagian bawah balon atau yang kita sebut diafragma di dalam sistem pernapasan manusia. Ketika kita tarik, maka balon yang ada di dalam tabung ini atau dalam tubuh yang kita sebut sebagai paru-paru akan mengembang. Sedangkan ketika kita lepaskan, balon di atas atau paru-paru akan mengempis. Saya akan mengulanginya seperti ini. Begitulah cara menggunakannya ketika kita menarik balon bawah, maka paru-paru akan mengembang. Hal ini menandakan bahwa paru-paru terisi oleh udara. Lalu, ketika paru-paru mengempis, menandakan paru-paru mengeluarkan udara. Jadi, itulah penjelasannya di dalam menggunakan model paru-paru ini. Semoga bermanfaat.